Ngobrol Pintar. Di sini perkenalkan, kalau nama gue itu Sandi, angkatan gue angkatan 11, nomor anggota gue 46. Dan kali ini gue gak akan sendirian aja, bakalannya juga narasumber kita, sosok yang sudah tidak asing lagi di Rumpalas, seorang pelatih sekaligus pemimpin dari kami semua. Kita sambut Widi Latifa. Gimana kabar Teh? Sehat? Wah, gimana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikutan gua. Ya, lumayan itu aja. Kesibukan ngapain Teh sekarang? Gua kesibukan sementara belum bisa naik gunung, belum bisa jalan-jalan. Palingan ya di rumah kerja nyari recehan. Oh, nyari receh. Mengumpulkan pundi-pundi untuk kembali jalan-jalan. Mantap. Nah, kalau udah dibuka gua bisa langsung jalan. Oh ya, itu belum buka. Hai. Jadi ini manusia ini merupakan sosok yang tangguh. Kelihatannya aja nih kayak gini nih, gempal, tapi sebenarnya jalannya udah jauh nih. Coba bisa diceritain lah kemana aja nih dulu. Gua kemana aja? Bentar di mana? Disebutin aja. Gua pertama kali daki tahun 2000. Sebenarnya dari 2002, cuman kan masuk ke SMA itu kan 2003. Nah, dari 2002 itu udah mulai ke Malang dan tempat-tempat yang lain. Ya nggak jauh sih. Ya paling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur belum. Oh, Jawa Timur belum? Belum, karena gua loncat ke Lombok. Wis, tahu dong Lombok Gunung Abro, Rinjani, keren. Ini kita langsung pembahasan aja kali ya, santai kan? Nah dulu nih, lu nggak nyediain buat tamu nih minum apa gimana? Minum, asisten. Ya. Sekarang termasuknya asisten. Mantap. Oh, makasih ya. Ada. Iya, gue lupa. Oke. Si Haji ini datang bukan bantuin lu, bawain minum kek. Thank you. Bisa diminum dulu. Oh iya. Siap. Makasih Kita ya. mah santai aja di Makasih sini. nih. Makasih nih. Jadi gimana pertanyaannya? Santai aja ya ini ya. Santai. Pokoknya ngopi, kalau lo bukan ngopi dong. Ngobrol pintar kan? Oh iya. Ngopinya ngobrol pintar. Ya, oke. Harusnya kasih ngobrol langsung tuh. Iya. Tep. Ada di sini ya. Ada di sini. Terus Anjing manis. itu kok. Oh iya. Oke. Kalau kita di sini kan sebagai anggota organisasi nih, namanya Rumpalas. Bisa dijelasin nggak sih Teh? Rumpalas itu Bisa apa? Geser ke mana? Sana. Corona jadi nggak boleh dekat-dekat. Oke, sorry, Corona. Bisa dijelasin nggak sih Teh sejarah berdirinya Rumpalas, berdirinya kapan, oleh siapa, terus yang mempelopori waktu itu siapa aja, angkatan berapa? Jadi Rumpalas ini kan tahun 10. Udah jelas dari SMA 10. Udah jelas Rumpalas. Sebenarnya gue bukan salah satu pendiri dari yang pendiri pertama, karena kan berdirinya itu tanggal 17 Maret, dicatat ya, tanggal 17 Maret tahun 2002. Pendirinya itu dari tiga kelompok Rumpalas itu sendiri kita sebutnya perintis, ada 11 orang, terus ada dari guru udah jelas, sama satu lagi dari pelatih kita dulu Ekuator. Kalau sekarang kan pelatihnya itu dari Amfibi ya. Nah, Ekuator ini diminta dari SMA 10 untuk pelatih di diminta SMA 10 untuk pelatih karena permintaan yang cukup besar untuk ada pecinta alam, bukan pecinta alam sih, penggiat alam. Oke. Gitu. Nah, setelah itu akhirnya dibentuk dengan diketuai Aditya Prapanca dengan 10 anggota lainnya, dan kemudian muncullah beberapa angkatan sampai ke angkatan 6 gitu.
guys, kita organisasi tertua di SMA 10. Nggak tua sih pertama. Otomatis kan kalau tertua kan Nggak gitu, enggak. iya dong. Kalau di ekstra kan kita yang pertama. Ya, Otomatis boleh. kakak pertama yang paling tua lah. Iya. Kakak tertua. Kakak tertua kita. Iya. Kakak nomor 1. Oh iya boleh. Tapi tadi kok cuma sampai angkatan 6? Ya. Emang kenapa tuh? Jadi kalau gua pribadi kan dari angkatan 2. Gua sendiri angkatan 2 itu udah ada 8 orang. Satu di antara 7 itu laki-laki, jadi sisanya hidupnya itu perempuan. Sri Kandi, mantap. Sri Kandi guys. Terus di angkatan ke-6 angkatan 5 ke sana harusnya ada 3 angkatan lainnya, tapi ternyata 3 tahun itu kita vakum. Ada alasan human error. Jadi kita nggak pernah tahu yang namanya ekstra, organisasi ekstra kegiatan alam ini kan dibarengin dengan resiko-resiko yang cukup tinggi ya, dan di sampingnya lagi pasti ada yang memang bukan dari pegangan kita gitu, kayak gitu. Jadi ada dunia di luar dunia kita, ada Mars, ada Venus, ya kan? Jauh ya emang ya. Dunianya sampai dunia sebelah tuh, sampai Uranus loh kan. Terus akhirnya terbentuk lagi dengan tetap nama yang sama. Jadi gini, jadi tahun 2009 gue ngumpulin lagi nih perintis dan teman-teman yang lain, karena gue emang pengen pas itu ada lagi, gue paham bahwa anak-anak SMA 10 pengen ada yang mengayomi untuk pendidikan pecinta alam ini gitu. Jadi gue ngumpulin lagi, gue masukin lagi proposal, terus muncul lagi dengan syarat bahwa harus ada anggota. Itu syarat dari sekolah. Ya, dan di situ pendirinya itu gua, terus ada lagi Adul, kita pendirinya Adul yang kata perintis. Adul nama panggilan. Oh ya, nanti bisa di tag ya. Dikasih teks nama aslinya soalnya kita juga lupa nama aslinya. Kasih gua nggak lupa. Kalau gue sih emang nggak tahu nama aslinya yang mana itu. Terus satu lagi sama Inu. Jadi dari bertiga ini satu tetap gue cewek satu-satunya. Iya. Cantik. Biasanya lu cewek yang paling banyak lah. Sekarang jadi yang satu-satunya. Ya, nah dari situ gue dapat angkatan 6 sampai sekarang angkatan 14 dengan perjuangan yang berdarah-darah lah ya. berdarah-darah. Tapi kan kalau nggak ada darah tidak ada luka, ya kan? Tidak ada luka, tidak ada darah dong. Maka seperti itu. Selalu. Terus kalau kita misalnya nih sebagai anak SMA 10 baru masuk nih kan, baru tahu ada ekskul pecinta alam ini, cara bergabungnya tuh kayak gimana sih? Gampang sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan di Rumpalas itu memang gua dari awal ngadirin lagi Rumpalas itu tidak pernah mengubah yang namanya ada ART, karena gua menghargai nama yang gua pakai pun pernah dibentuk sama yang sebelumnya gitu kan. Jadi untuk masuk ke Rumpalas itu lu cuma lu masuk daftarin diri lu, ikut pendidikan selama 6 bulan. Cuman nggak tahu ya di masa pandemi kayak ini kan kayaknya bakal mundur lagi ya sampai pendidikan di finalnya. Jadi nanti ada 6 materi organisasi, navigasi, survival, engineering, tali temali, sama PPGD. Nah, apa sih materi-materi itu? Nanti akan dijelaskan di yang lainnya, video yang lainnya Di tayangan kita selanjutnya, episode 2. episode selanjutnya 2 dan seterusnya 2, 3, 4, 5, 6 sampai 239. Boleh. Mantap. oke, kayak gitu. Terus mungkin yang sebenarnya kalian butuhkan itu satu, izin dari orang tua, itu aja. Itu penting sih apa izin. Iya. Soalnya kan kita berkegiatan juga di alam. Jadi harus ada, ya minimal kalau ada kenapa-napa orang tua tahu lah, jadi nggak kaget soalnya udah izin. Sebenarnya alasan kenapa kita itu ada karena memang kita bukan menjamin ya, tapi kita mengayomi teman-teman yang memang pengen naik gunung, nggak asal-asalan. Sebenarnya naik gunung itu kan jadi
beberapa film. Ya, beberapa film itu yang memang nggak kayak gitu sebenarnya. Iya, naik mendaki pakai celana jeans, wih mantap sekali loh. Celana jeans panjang Terus gitu dari kan. tenda kan di tenda di luar Mantap. gitu kan, aduh nggak banget sih kayak gitu. Dan kita menghindari namanya di SMA 10 jangan sampai ada berita yang nyeleneh dari organisasi ekstra yang gua diriin ini gitu, karena memang gua ngasih pendidikan dulu baru lu boleh yang namanya ekspedisi, terserah mau ekspedisi kemana, tapi yang pasti lu harus punya ilmu akan dibarengi sama pengalaman yang penuh untuk ilmu yang lu dapat. Tapi ngomongin ekspedisi tadi nih, Rumpalas sudah berangkat kemana aja ya bang? Banyak sih, pas udah pasti Gunung Gede. Gunung Gede, Gunung Gede Pangrango dong. Pangrango, sepaket nih. Ya, Gunung Salak, Sawah, terus Ciremai, Ciremai, Cipurai, Pandayan, Pandayan, ya. Jawa Barat nih, udah 6 nih Jawa Barat. Guntur. Guntur, Terus Jawa Tengahnya Sidoro, Subik, sama Sidoro, Subik, Slamet, Merbabu, Merbabu, Galuh, Galuh, Semeru, Jawa Tengah, Semeru. Jawa Timur. Iya dong, Semeru Jawa Timur. Ya. Terus Agung, Gunung Agung, Agung, Gunung Agung. Kanjeng Media, Gunung Agung. Iya itu mah Lenteng Agung. Terus Rinjani, Rinjani, Kerinci. Kerinci, Yang belum itu Latimojong, Latimojong. Jaya, itu loh. Itu kan gunung-gunung pinggir. Ya, kurang pamor lah, kurang pamor. Pokoknya dari teman-teman yang nanti baru masuk ini bisa menambah ilmu sama pengalaman kelas. Bisa mainnya lebih jauh lagi ya. Cetak nama-nama itu loh, gunung-gunung itu loh. Ini lo bayangin sosok seperti ini naiknya Rinjani. Iya. Iya kan? Keren banget naik Rinjani. Berapa tuh berdua tuh? Berdua kan berangkat? Ya waktu itu gua berangkat berdua sama Anggun karena memang kepengen banget dari kelas 1 SMA pengen kesana, cuma baru kesana tahun 2000 sekitar 2013-2014, udah beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya. Kesana karena posisinya gue udah kerja ya, waktu itu gue udah kerja, jadi cuti sekitar 4 hari, bela-bela itu. Bela-bela itu papaikan buat naik gunung, mantap. Tapi kalau nggak gitu gue nggak punya nama. Nggak punya nama. Gila kekuasaan kamu orang ini. Iya. Maafkan ya. Itu berangkat tuh ceritanya pasti menarik banget tuh di Rinjani ya. Secara anak siapa yang gak mau lihat sih bro. Itu danau keren banget. Tapi sebenarnya sebelum ke Rinjani itu kan gue salah satu dulu tuh, ya kan. Nah di salah satu itu gue baru ngerasa gue beneran orang Bogor. Karena jarang orang Bogor sendiri yang memang benar-benar pengen nginjak salah satu. Padahal kan salah satu itu sebenarnya ada di Bogor. Kenapa lu harus pilih dulu yang jauh ketika sebenarnya tiap pagi lu bisa melihat salah? Treknya susah. Orang-orang kan akhirnya jadi kayak males gue mending ke Gunung Gede aja, treknya gampang kan. Ya sebenarnya ada aja yang bikin kayak gitu. pandangan masing-masing ya gitu. Kalau gue sih waktu itu pada akhirnya gue bisa ke salah satu Pencapaian tuh ya? sebelum ke Rinjani, sebelum gue terbang ke Bogor. Tapi ini balik lagi nih teh ngomongin tadi penerimaan anggota nih. Kenapa sih anak-anak SMA 10 ini baru masuk harus banget masuk ke Rumpalas teh? Ya karena memang kita bisa mengayomi kan mereka, kalian nih semua untuk lebih safety. Karena kan kalau di Rumpalas kita ada pendidikan yang bisa kalian pegang untuk perjalanan gitu. Dan ini akan menjadi tujuan utamanya itu buat kalian mandiri. Sebenarnya nggak harus organisasi ekstra di pegiat alam ya. Untuk namanya mandiri itu kan sebenarnya bisa organisasi lain. Cuman kalau dia organisasi pecinta alam udah jelas mandirinya itu mungkin bisa lebih lagi ya. Karena kan Mantep. ya karena kan kita satu-satunya organisasi yang bisa mainnya lebih jauh. Main jauh tuh bisa nyampe keluar provinsi guys. Keren. Kalau soal ngomongin soal biaya sih sebenarnya relatif ya. Selama lu bisa nabung
sama lo bisa menyisihkan uang jajan lo bisa kemanapun yang lo mau. Itu dulu tuh salah satu ucapan yang gue terima pas masuk. Di sini mah bukan ekskul orang kaya, di sini ekskul orang yang mau menabung. Tuh. Dan akhirnya bener gue dipaksa nabung akhirnya Bisa ke laut. iya, berangkat juga gue ke laut, pulangnya jalan-jalan di Jogja. Itu karena lo menabung. Karena gue menabung dan ditolong juga sama keluarga gue sendiri. Jadi kita bukan membentuk tim, tapi kita Membentuk keluarga. Dari keluarga kecil, keluarga inti angkatannya sampai ke keluarga besar. Ya. Kita saling tolong menolong di keluarga, emang keren banget nih. Ya kan emang sebenarnya kan kalau namanya kalau benar-benar pegiat alam sih sebenarnya itu keluarganya bakal lebih lagi daripada ya gue nggak tahu ya, gue juga termasuk anggota di organisasi yang lain, tapi memang mayor gue di Rupalas. Sama aja sih sebenarnya kemandiriannya, cuman bisa dapat lebih di sini karena memang karakter gue ada di sini. Ada di sini cocoknya ya. Ya. Tapi nih sebagai pegiat alam pastinya ada resiko dong. Pasti. Kayak bakal ada error atau apa. Ya. Jadi namanya kita jalan-jalan keluar itu seperti kata logo kita tuh apa? Logo yang mana? Logo kita apa? Nih. Nah, Ini logo. Slogan. Kalau berjelajah bersama. Jelajah bersama Tuhan, berkelana bersama Tuhan. Berjelajah bersama Tuhan, berkelana bersama takdir, gitu ya. Rupalas Jaya. Gua ingetnya itu hanya intinya aja. Rupalas Jaya. Ya, jadi memang perjalanan kita itu nggak akan mudah. Selama lo punya ilmu, mungkin lo itu pasti akan membantu. Dari 100% perjalanan yang namanya human error itu bisa terjadi di 90%-nya. Itu selama lo mematuhi peraturan yang ada di Taman Nasional atau gunungnya atau perjalanan kemanapun. Karena kita nggak cuma naik gunung. Iya, kita juga kan. Nah, kita Sambil ada diving, iya, ada climbing, rafting. ya, dan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya gitu. Cuman kan itu bisa sebenarnya ditolong sama ilmu dari pelatih-pelatih yang lainnya yang lebih bersenior lah, berkapasitas. yang lebih berpengalaman sebenarnya. Jadi gabunglah sama kita. Tenang aja di sini mah ya. Aja. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kalian dengar bahwa di luar sana misalkan ada yang kecelakaan gue sebutnya, karena mungkin sebagian besar yang kecelakaan itu 100%-nya itu adalah kesalahan manusia itu sendiri. Ada mungkin yang bukan jalur akhirnya nyasar dan tidak terselamatkan, atau memang turun gunungnya itu misalkan dia lari terpeleset terus akhirnya jatuh guling jadi babi guling. Karena memang sebenarnya semua pegiat alam mungkin akan setuju bahwa tujuan utama kita naik gunung itu bukan puncak, tapi kembali ke rumah dengan selamat. Gitu. Begitu sih. Soalnya kita kan naik gunung, ya puncak mah bonus. Tujuannya tetap kita berangkat. Tujuannya untuk pulang ke rumah lagi dengan selamat. Gitu. Oke, gitulah katanya. Mungkin untuk episode 1 kita segini dulu aja kali ya. Kan ini kita baru perkenalan anggota aja kan. Terus sebenarnya kan harusnya kita nggak di sini kalau nggak ada corona ya. iya, harusnya ya kita di sekolah sih. Sekolah. Kita bisa ketemu kalian langsung. Cuman apa daya, cintaku bukan di atas kertas. Jadinya kita bikinnya di video nggak di kertas. Oke, sekarang jam 11.56 kita break isoma dulu. Kalian yang nonton boleh istirahat, sholat, makan. Jam berapa kan? Setengah satu lah. 1:30 Dengan kembali lagi. temennya yang lebih banyak. Ajak-ajakin teman-teman kalian, oke? See you.